Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi ya untuk mata kuliah logika dasar. Pada kali ini lanjutan dari materi yang kemarin, yang minggu sebelumnya yaitu tentang argumen. Yang kita ketahui bahwa dalam logika itu nantinya akan bisa dibuktikan dia akan bernilai valid, benar, atau salah, begitu kan ya. Akan tetapi terlepas dari itu semua, sama halnya dengan kita sebagai manusia pasti ada yang namanya kekeliruan, kesalahan, atau di sini yang dinamakan dengan kesesatan. Nah, ini penjelasan umum selain materi-materi sebelumnya yaitu tentang tabel kebenaran, kemudian tentang logikanya bagaimana, penarikan kesimpulannya bagaimana. Nah, ini yaitu tentang kesesatan. Apa sih kesesatan itu? Ini ada penjelasannya, silakan nanti dibaca ya. Kesesatan itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan berpikir atau baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja gitu ya. Dari pernyataan ini, silakan nanti disimpulkan apa sih yang teman-teman pahami dari satu paragraf ini, nanti tuliskan di sini. Kemudian, nah ini langsung ke bentuk-bentuknya kesesatan. Yang pertama adalah kesesatan bahasa. Kesesatan karena faktor bahasa mempunyai beberapa macam. Nanti di bawah ada contoh-contohnya. Nah, apa sih itu? Yang pertama yaitu kesesatan karena adanya perubahan tekanan suara. Kesesatan ini terjadi karena adanya tekanan pada suara. Jadi karena ada penekanan aja kita bisa memaknakan itu salah. Atau kita bisa memaknakan bahwa itu nanti kesimpulannya akan bernilai invalid. Nah, itu yang bagaimana? Contohnya ini. Premis satunya, Adi akan melangsungkan proses wisuda sarjana pada bulan Agustus. Premis 2-nya, bulan akan selalu mengikuti orbit bumi. Nah, di sini pernyataannya, bulan yang pertama itu adalah menyatakan hitungan bulan. Kan ada hari, bulan, tahun begitu ya, ini yang bulan. Nah, sedangkan bulan di premis 2 itu adalah satelit, bumi, bulan. Jadi di sini konklusinya menjadi salah. Karena apa? Di sini dianggap bulan yang ada di sini dan bulan yang ada di premis 1 itu adalah hal yang sama. Atau misalnya, ini premis P, ini premis H. Sedangkan di sini, bulan di sini premis H, kemudian orbit bumi R. Kesimpulannya kan menjadi P dan R kan ya? Berarti Adi akan melangsungkan proses wisuda sarjana mengikuti orbit bumi. Ini menggunakan aturan apa? Kan ada yang di argumen sebelumnya, bulan dan bulan. Nah, ini menjadi hal yang salah. Padahal memang sebenarnya maknanya dia adalah berbeda. Tapi karena dia diletakkan di premis yang di argumen yang sama, maka kesimpulannya menjadi salah begitu. Contoh yang kedua, Arif adalah salah satu dosen UMM yang tinggal di Malang. Kemudian Malang sekali nasibnya karena ujiannya gagal. Nah, di sini sama halnya kan ya, sama dengan bulan. Malang yang ada di premis 1 dan Malang yang ada di premis 2 itu dua hal yang berbeda. Yang satunya adalah kota, yang satunya adalah nasibnya Malang misalnya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Sama. Berarti Arif adalah salah satu dosen di UMM yang ujiannya gagal. Nah, ini juga kesimpulan yang salah. Itu contohnya. Jadi penggunaan seperti ini merupakan salah satu jenis kesesatan. Contoh lagi silakan cari 5 supaya teman-teman lebih paham. Tuliskan ya. Kemudian yang kedua, kesesatan term equivoque. Apa itu? Kesesatan ini terjadi karena adanya kata yang maknanya lebih dari satu. Kalau dari peribahasa silakan diingat-ingat itu apa homonim, apa homofon, apa homograf gitu. Coba dulu waktu di sekolah menengah ya. Jadi term equivoque itu terjadi karena adanya kata yang makna lebih dari satu. Contohnya, Pak Adi adalah salah satu karyawan yang beruang di PT Makmur Sejati. Beruang di sini berarti maknanya kaya kan ya. Yang kedua, beruang adalah salah satu binatang buas.
Konklusinya apa? Sama-sama di sini beruang, di sini juga beruang. Berarti Pak Adi adalah salah satu binatang buas. Nah, itu kan juga salah kesimpulannya jadinya. Kemudian yang B, Askia akan menutup rapat masalah yang sedang dihadapinya. Artinya, dia tidak akan mengembor-ngemborkan. Menutup rapat. Oke, yang kedua, kegiatan rapat akan dimulai beberapa lama lagi. Rapat di sini artinya pertemuan. Kesimpulannya jadi apa? Masalah yang dihadapinya akan dimulai beberapa lama lagi. Padahal maknanya berbeda dua ini. Nah, itu karena term equivoc. Artinya apa? Rapat mempunyai macam-macam maknanya. Di sini juga begitu. Beruang itu juga mempunyai berbagai macam makna. Carilah contoh 5 lagi, tuliskan supaya lebih paham. Kemudian ada kesesatan metafora. Kesesatan metafora biasa juga dinamakan dengan kesesatan karena arti kiasan. Nah, arti kiasan. Kesesatan ini disebabkan karena adanya sebuah penalaran terdapat arti atau makna yang sama. Jadi di sini ada satu kata yang maknanya berbeda kan ya? Contohnya di sini. Buku merupakan jendela bagi dunia. Jendela rumah Bu Maria terbuka lebar. Artinya apa di sini? Jendela yang di premis 1 dan premis 2 kan berbeda maknanya. Nah, kesimpulannya apa? Sama halnya dengan sebelumnya ya. Di sini yang contoh kedua, meja hijau itu diletakkan di taman depan rumah. Pak Didi dan Pak Yuli akan bertemu di meja hijau. Meja hijau yang di premis 1 artinya adalah meja. Sedangkan meja hijau di premis 2 adalah artinya tentang pengadilan. Nah, itu dua hal yang berbeda juga. Coba cantik contohnya ya. Ini, kemudian ini ada yang keempat, kesesatan amfiboli. Kesesatan amfiboli ini disebabkan karena terjadi kerancuan kalimat. Nah, karena kerancuan itu, jadi nanti maknanya menjadi ambigu. Contoh yang pertama, berdasarkan kabar burung, Pak Tony hilang. Nah, kabar burung ini, kita lihat itu. Berdasarkan kabar burung itu atau kabar-kabar yang tiba-tiba lewat atau burung Pak Tony yang hilang. Kan maknanya jadi tidak jelas ini ya. Jadinya kesimpulannya apa? Dari uraian premis tersebut, makna sulit dimaknai. Ya, yang kita jelaskan tadi, kabar burung yang dinamakan di sini kerancuan itu kabar burung atau kabar tentang burungnya Pak Tony yang hilang. Begitu. Yang kedua, ayam makan kecoa mati. Nah, di sini kita pahami juga. Ayam makan kecoa, kemudian mati, atau ayam ini makan kecoa mati. Ya, nah itu karena amfiboli. Jadi contoh lain. Ya, selanjutnya adalah kesesatan relevansi. Nah, di sini untuk kesesatan relevansi ini terjadi karena tidak relevan antara konklusi dengan premis-premisnya. Artinya, secara logis, konklusinya tidak terkandung atas atau tidak merupakan implikasi dari premisnya. Jadi tidak ada hubungan antara relevansi antara konklusi dengan premis-premisnya. Ini ada penjelasannya. Silakan teman-teman mencari artikel atau mencari buku, membaca dari sumber yang lainnya untuk menentukan contoh dari masing-masing dari kesesatan relevansi ini. Kesesatan ad hominem disebabkan karena adanya usaha atau upaya untuk menyangkal atau menyerang argumen seseorang. Nah, ya di sini kan karena nanti kalau misalnya saya kasih contoh teman-teman menjadi bingung atau mengikuti dari contoh saya, silakan mencari ya. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, silakan contoh masing-masing satu dari A sampai G ini. Contohnya yang seperti apa? Silakan dituliskan di bagian-bagian yang ada di kotak-kotak itu. Begitu. Ini hanya penjelasan tentang contoh premis dan konklusi yang ada dengan adanya kesesatan tersebut tidak terjadi atau terjadi suatu
hubungan yang tidak jelas seperti yang contoh-contoh di atas itu ya. Terlepas dari yang sudah kita pelajari yaitu tentang valid atau tidaknya suatu argumen, begitu. Oke, silakan dikerjakan. Yang dikerjakan contoh yang ada di atas tadi itu ya. A sampai G ini, silakan cari contohnya. Kemudian masing-masing untuk yang kesesatan pertama, itu masing-masing 5. Begitu, silakan dicari dan dipahami. Sekian untuk penjelasan hari ini. Untuk di kesesatan ini, lebih banyak membaca, itu akan lebih mudah teman-teman untuk belajar dan memahami apa itu tentang kesesatan. Selamat belajar dan selamat mencari artikel untuk dibaca, buku boleh, sumber apapun terserah, YouTube terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.